bicara tentang tumbuhan, itu kita harus mulai dari kelompok tumbuhan yang paling rendah ya, yakni lumut dan paku gitu. Jadi nggak cuman hanya tumbuhan berbiji aja, nggak cuman hanya monokotil, dikotil gitu ya. Tapi lumut dan paku juga sering muncul ya dalam materi Olimpiade, dalam materi KSN-nya. Nah, lumut yang kita temukan, kamu sering mungkin lihat ada lumut gitu ya, terus ada tanaman paku dan sebagainya di kehidupan sehari-hari, baik itu nempel di batu-batuan atau di permukaan tanah gitu ya, atau di dinding atau di batang pohon gitu ya. Itu sebenarnya merupakan bagian dari tahapan hidupnya ya. Jadi lumut itu, paku juga sama, tanaman paku juga sama, itu mengalami apa yang disebut dengan pergiliran keturunan gitu ya, atau siklus hidup, siklus lumut. Nah, di sini ya. Di mana lumut dan paku itu mengalami dua tahapan. Ada tahapan mereka menghasilkan spora ya, spora atau sporofit, dan ada tahapan mereka menghasilkan gamet atau sel reproduksi ya, gametofit. Nah, lumut yang kita lihat itu dalam fase gametofit, gitu ya. Gametofit, di mana fase gametofit itu adalah fase yang paling dominan, alias fase yang paling lama dalam hidup si lumut itu, gitu ya. Sedangkan fase sporofit hanya sebentar nih. Kalau kalian lihat lumut gitu, nanti kalau ada lumut di sekitar rumah, nah coba lihat lebih dekat ya. Nanti suka ada yang kayak gini nih ya, muncul gitu kepalanya gitu ya. Nah ini tuh adalah kotak sporanya ya. Jadi dari dalam sini nanti akan keluar spora gitu ya. Sporanya nanti tumbuh menjadi tanaman lumut yang baru. Seperti itu. Nanti tanaman lumutnya akan menghasilkan sel kelamin gitu ya, sel sperma dan sel ovum, lalu kawin si lumutnya, fertilisasi, pembuahan, nanti tumbuh jadi tanaman lumut lagi. Jadi itu siklus hidup lumut ya. Nah, proses kawinnya ya, proses bertemunya sperma dan ovum ini hanya terjadi kalau ada air gitu. Makanya tanaman lumut itu hanya hidup di tempat yang lembab. Yang lembab itu bukan berarti basah ya, bukan di air ya, tapi di darat, di tanah, di wilayah yang kering, tapi tetap atau mudah mendapatkan air gitu ya. Jadi nggak yang kering-kering, yang tandus gitu, enggak. Coba lihat aja kalau ada lumut gitu ya, mau di batu atau di tanah, itu pasti tanahnya itu lembab gitu ya, agak-agak basah gitu. Tapi nggak berair gitu ya. Jadi secara karakteristik lumut ini termasuk tanaman hygrofit ya, bukan hidrofit tapi hygrofit. Tanaman yang tumbuh di tempat yang lembab gitu ya. Kalau hidrofit kan yang berair ya, kalau hygrofit itu lembab pakai G ya. Nah, kalau tadi lumut itu dominannya adalah fase gametofit atau fase di mana lumut tersebut menghasilkan sel kelamin gitu ya. Itu yang paling lama fase hidupnya. Nah, sedangkan pada tanaman paku itu yang paling lama adalah fase sporofit. Nah, tanaman paku yang kayak gini tuh. Ya, yang nempel-nempel tapi ada daunnya gitu kelihatan. Kalau lumut kan kecil banget ya, kayak karpet. Kalau lumut itu kecil banget ya, menghampar gitu kayak karpet. Nggak kelihatan daunnya gede-gede. Kalau paku daunnya besar-besar gitu ya. Nah, pada daun itu ada spora ya. Nah, spora ini sama seperti halnya lumut,
spora nanti akan tumbuh menjadi tanaman paku yang baru, gitu ya. Cuman kalau pada tanaman paku masa hidup sporanya lebih lama, gitu. Makanya dikatakan tanaman paku itu dominannya sporofit. Ya. Kalau tanaman lumut dominannya gametofit. Ya. Tanaman paku dominannya sporofit, tanaman lumut dominannya atau masa hidup yang paling lama itu sporofit. Ya. Kalau kalian lihat, kalau misalkan nemu tanaman paku, coba lihat daunnya lebih dekat. Nanti di setiap daun itu bakal ada titik-titik hitam gitu, bintik-bintik hitam, dan itu adalah kotak spora ya, kotak spora. Jadi kamu kalau lihat lebih dekat, ada yang hitam-hitam di daunnya, nah itu tuh kumpulan dari kotak spora ya. Di dalamnya baru ada sporanya gitu. Sporanya ini. Ya, banyak banget ya lumut dan paku. Ya. Nah, kalau paku dia sudah memiliki silem dan floem ya. Kalau lumut kan belum punya ya, makanya dia harus hidupnya di tempat yang lembab gitu biar gampang dapat airnya. Karena dia tidak punya silem untuk menyalurkan air. Nah, kalau paku itu sudah punya silem dan floem. Makanya paku bisa hidup di tempat yang tidak harus lembab gitu ya. Karena dia punya pembuluh, punya silem untuk mengangkut air. Seperti itu ya. Nah, ini sebagai perbandingan antara siklus hidupnya lumut dan siklus hidupnya paku. Kamu lihat di sini, tumbuhan lumut itu adalah fase dominannya adalah fase gametofit karena dia menghasilkan sperma dan menghasilkan ovum. Ini fase yang dominannya. Sedangkan tumbuhan paku, fase dominannya adalah fase sporofit karena dia menghasilkan spora gitu ya. Dua-duanya menghasilkan spora. Hanya saja mana tahapan yang paling dominan, mana tahapan yang paling lama gitu dia hidup dalam tahapan tersebut gitu ya. Ingat, lumut tahapan yang dominannya gametofit, sedangkan paku tahapan yang dominannya sporofit ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu lumut dan paku ya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan tingkat tinggi ya atau kita kenal sebagai tumbuhan berbiji ya, baik berbiji terbuka kelompok gimnosperme maupun berbiji tertutup kelompok angiosperme ya. Secara struktur yang namanya tumbuhan tingkat tinggi terdiri dari 3 organ tubuh yang utama. Ada akar, batang, dan daun. Ya, ada akar, batang, dan daun yang mereka bisa dibedakan satu dengan yang lain, gitu ya. Jadi ciri tanaman tingkat tinggi itu kelihatan bedanya. Oh ini batangnya, oh ini akarnya, oh ini daunnya, gitu. Kalau kamu lihat lumut, nggak jelas akarnya yang mana, daunnya nggak kayak daun gitu ya, batangnya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kamu lihat tomat, misalkan tanaman tomat atau bayam deh ya, kalau suka beli bayam kan mama, nah, kelihatan kan ada ini daun bayam, ini batangnya bayam, ini akarnya bayam gitu, kelihatan jelas ya. Nah itu yang disebut sebagai organ tumbuhan tingkat tinggi gitu ya. Nah, di dalam organ atau struktur organ tersebut disusun oleh jaringan. Jaringan yang menyusun organ tersebut memiliki fungsi sesuai dengan organ tersebut gitu ya. Seperti di akar, kalian tahu akar fungsinya untuk
menopang tumbuh-tumbuhan, ya kan? Menyerap air. Nah, maka jaringan yang menyusun akar itu punya kemampuan untuk menyerap air, gitu ya. Terus bisa tumbuh bercabang-cabang ke sana kemari sehingga akar menjadi struktur yang kokoh, gitu ya. Batang itu fungsinya mengangkut, ya kan? Batang itu kan menghubungkan antara akar dengan daun. Maka di dalam batang isinya ya jaringan-jaringan pengangkut ya. Xilem, floem itu di batang banyaknya gitu ya. Jadi menyusun batang. Sementara di daun, kita tahu daun fungsi utamanya untuk fotosintesis, ya kan? Fotosintesis. Maka jaringan-jaringan atau sel yang menyusun daun itu banyak mengandung klorofil, ya, alias pigmen untuk fotosintesis. Nah, setiap organ ini terkoneksi, terhubung satu dengan yang lain oleh jaringan pembuluh, ya, oleh xilem dan floem. Tadi Pak Zamzam katakan xilem floem itu banyak di batang, tapi bukan berarti hanya di batang aja ya. Di daun, di akar itu ada xilem dan floemnya. Namanya juga pengangkut gitu kan. Xilem mengangkut air, floem mengangkut hasil fotosintesis. Siapa yang butuh air ya semua bagian tumbuhan ya kan. Semua bagian tumbuhan perlu air, maka semua bagian tumbuhan ada xilem-nya. Semua bagian tumbuhan perlu makanan, hasil fotosintesis, maka semua bagian tumbuhan ada floem-nya ya gitu. Seperti itu ya, walaupun setiap organ tadi mau akar, batang dan daun sama-sama punya fungsi spesifik ya. Tapi mereka tetap terhubung satu dengan yang lain gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Kalian bisa temukan di akar, di batang, dan di daun gitu ya. Ada jaringan yang aktif tumbuh, ya, pertumbuhan. Itu namanya jaringan meristem. Nah, ini biar familiar dengan istilah-istilahnya, karena di KSN itu, yang IPA khususnya yang biologi itu banyak istilah gitu ya. Banyak istilah-istilah yang mungkin tidak ketemu di pelajaran di sekolah gitu ya. Nah, ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang aktif membelah. Jadi dia terus tumbuh. Kenapa akar bertambah panjang gitu ya? Daun melebar gitu, batang tambah tinggi, tambah lebar. Karena ada jaringan meristem yang aktif tumbuh. Ya, seperti itu. Jadi jaringan meristem pada tumbuhan itu aktifnya sepanjang hidup, sepanjang hayat. Beda dengan di hewan. Kalau di hewan aktifnya hanya saat dia masa pertumbuhan aja, ya kan? Manusia nggak bakal terus tambah tinggi gitu. Kalau tumbuhan kan bisa terus tambah tinggi gitu kan? Pohon jadi terus tambah tinggi gitu ya. Selama dia mendapat nutrisi yang cukup, dia bisa terus meristemnya, jaringan meristemnya bisa terus aktif gitu. Ya. Terus itulah kenapa tumbuhan itu kalau kamu punya singkong, dipotong batangnya, ditanam jadi singkong lagi gitu ya. Tapi kalau kamu punya kucing, dipotong kakinya, ditanam ya nggak bakal jadi kucing lagi kan. Ya. Jadi kenapa hewan dan tumbuhan punya daya tumbuh yang berbeda? Tumbuhan itu daya tumbuhnya tinggi gitu ya. Dipotong daunnya pada cocor bebek gitu ya. Bisa jadi tanaman yang baru gitu kan. Kamu gunting kuku, dipotong kukunya kan nggak jadi orang yang baru gitu ya. Nggak jadi banyak gitu orangnya gitu. Tetap aja satu. Nah, kenapa tumbuhan punya kemampuan seperti itu? Karena
Dia punya jaringan meristem yang selalu aktif sampai kapanpun, gitu ya, sampai kapanpun. Bahkan ya tanaman yang tua pun kalau di stack itu masih bisa kan, tanaman yang tua gitu, pohon-pohon yang tua masih bisa membentuk tunas-tunas yang baru gitu. Artinya sangat tumbuh, dia bisa tumbuh gitu. Ya. Kalau hewan, kalau manusia aja, orang tua gitu udah 70 tahun, udah 80 tahun, udah nggak bisa hamil kan, udah nggak bisa bikin individu baru gitu. Tapi kalau tumbuhan pohon 100 tahun gitu ya, masih bisa bertunas, masih ada buahnya gitu kan. Saking tumbuhan itu jaringan meristemnya, jaringan embrionya itu aktif terus sepanjang hidup ya. Terus ada jaringan epidermis. Kamu bisa lihat di situ jaringan epidermis, bentuknya pipih-pipih, ada di permukaan luar, karena jaringan epidermis ini berfungsi sebagai jaringan pelindung ya, pelindung. Jadi bagian luarnya daun, bagian luarnya batang gitu ya, bagian luarnya akar itu adalah jaringan epidermis. Terus kalau ada bagian luar berarti ada bagian dalam dong Pak. Iya. Nah, bagian dalamnya ada jaringan pengisi. Ya, namanya parenkim. Parenkim ini adalah jaringan yang paling banyak di tubuh tumbuhan ya. Parenkim ada yang menjadi cadangan makanan ya. Kamu makan umbi-umbian itu parenkim. Buah itu jaringan parenkim. Singkong itu jaringan parenkim. Ubi itu jaringan parenkim. Kentang itu parenkim semua. Ya kulitnya epidermis ya, tapi isi kentangnya itu parenkim gitu ya. Jadi parenkim itu jaringan paling banyak dan paling besar gitu yang mengisi tubuh tumbuhan. Gitu ya. Terutama di tumbuhan yang masih muda ya, dan di bagian-bagian cadangan makanan. Parenkim juga yang menyusun daun, dan parenkim juga yang memiliki klorofil ya. Jadi fotosintesis itu terjadinya di parenkim. Ya, parenkim di daun. Nah, terus karena parenkim ini besar-besar selnya, tidak loyo gitu ya, agar tumbuhan itu kan kaku ya. Tumbuhan itu kaku gitu, nggak kayak hewan bisa bergerak elastis gitu ya. Kalau tumbuhan kan kaku. Siapa yang bikin kaku itu adalah jaringan penyokong ya. Ada dua jaringan penyokong, ada kolenkim, ada sklerenkim ya. Kolenkim itu akan menyokong bagian tumbuhan yang masih muda atau yang aktif tumbuh. Jadi kalau batang masih muda kayak batang bayem gitu ya, batang yang warnanya hijau gitu, itu kan lentur ya. Kenapa lentur? Nah, karena ada kolenkimnya. Sedangkan bagian-bagian tubuh yang sudah tua itu disusunnya oleh sklerenkim. Ya. Yang keras-keras saja pokoknya sklerenkim itu ya. Atau yang kering-kering gitu. Daun mengering, nah itu sklerenkim. Kulit buah, ya kan? Kulit duren kenapa bisa keras kayak gitu? Yang menjadi durinya itu kan sklerenkim. Kulit buah kelapa ya, cangkang kelapa, batok kelapa itu sklerenkim. Pokoknya yang keras-keras aja sklerenkim tuh. Nah, selain pengisi dan juga penyokong, di dalam bagian tubuh tumbuhan juga tadi ada jaringan satu bagian tumbuhan dengan bagian yang lain ya, nyambung semuanya. Itu adalah jaringan pengangkut ya atau pembuluh. Kalau di hewan kan ada pembuluh darah ya. Nah, kalau di tumbuhan pembuluhnya xilem dan floem ya. Floem mengangkut hasil fotosintesis, xilem mengangkut air. Kamu bisa lihat nih,
bedanya floem dan xilem. Kalau floem itu ada unsur tapisnya, alias ada sekat-sekatnya. Mereka kayak pipa gitu ya, kayak selang. Gitu. Xilem dan floem sama-sama kayak pipa. Cuman bedanya kalau xilem itu tanpa sekat. Ya, tanpa sekat, dan dia cenderung bolong-bolong tepiannya gitu ya. Jadi kayak pipa atau selang ya, di tengah-tengahnya nggak ada sekatnya. Nah, terus bolong-bolong pinggirannya gitu. Kenapa bolong-bolong, Pak? Ya kan buat nyebarin air. Ya, jadi airnya jadi nanti tersebar ke kiri ke kanan gitu ya. Dan seterusnya. Sedangkan kalau floem, kamu bisa lihat di situ, floem itu dia ada sekat-sekatnya. Kayak bambu, nggak bambu kan gitu kan ada ruas-ruasnya, nah gitu. Nah, tapi si sekat-sekat ini tuh bolong-bolong gitu. Ya, jadi apa namanya? Sekatnya itu nah kayak gini nih. Ada sekatnya tapi dia bolong-bolong. Nah, gitu. Kenapa Pak harus ada sekatnya dan bolong-bolong? Karena kan floem ini mengangkut hasil fotosintesis, ya kan? Berupa glukosa, berupa gula. Gula itu kan lebih kental ya, lebih pekat gitu. Sehingga alirannya itu lebih lambat. Nah, dengan dia disekat-sekat seperti ini, si hasil fotosintesis itu akan tertahan, lalu dia akan menyebar ke samping kiri dan kanan. Gitu. Kalau xilem kan lubangnya bolong aja. Nah, cuman yang berlubang-lubangnya itu tepiannya, pinggirannya, gitu, untuk memudahkan penyerapan air. Ya. Seperti itu. Jadi dari sisi struktur, xilem dan floem itu sudah berbeda. Ya. Selain struktur-struktur yang tadi, ya jaringan-jaringan yang tadi, yang confirm gitu ya, yang bentuknya tetap. Nah, juga ada jaringan-jaringan yang termodifikasi. Kayak epidermis. Epidermis itu bermodifikasi, dia nggak cuma melindungi aja. Tadi kan epidermis sebagai jaringan pelindung ya. Nah, jaringan epidermis ini bisa bermodifikasi menjadi berbagai bentuk jaringan gitu ya. Apa yang kita kenal sebagai stomata atau mulut daun itu adalah hasil modifikasi dari epidermis. Jadi stomata itu asal usulnya ya sebenarnya jaringan epidermis gitu ya. Terus ada trikoma ya. Trikoma itu apa namanya? Rambut-rambut halus, suka lihat daun ada bulu-bulunya gitu ya, bukan bulu ya, rambut ya. Rambut-rambut halus kayak daun kelompok terong-terongan misalkan ya. Nah, itu trikoma atau daun apa ya yang ada rambut-rambut halusnya. Banyak lah ya daun yang di permukaannya itu banyak rambut-rambut halus kayak berbulu gitu. Nah, itu adalah trikoma. Dia sama modifikasi dari epidermis ya. Duri. Di mawar ada durinya kan? Nah, itu sama, itu juga modifikasi dari epidermis ya. Filamen, filamen itu akar yang nempel ya. Modifikasi dari epidermis akar. Kalau di tanaman anggrek, kenapa anggrek itu bisa nempel ke dinding gitu ya atau ke batang tanaman gitu ya. Kalau di rumah mamahnya suka nanam anggrek, anggrek itu ada yang ditanam di pot gitu di tanah, anggrek tanah, ada yang harus ditempel ya, nempel gitu. Nah, kenapa si anggrek ini bisa nempel? Karena dia kan sifatnya epifit ya. Epifit itu tanah yang nempel. Kenapa bisa nempel secara struktur? Karena ada filamen ini. Filamen itu akar apa? Epidermis, akar yang untuk menempel. Ya. Sel kersik ini pada
bambu ya, pada rumput-rumputan itu dari epidermis juga fungsinya untuk mengurangi atau meminimalisir efek kekeringan ya. Makanya daun-daunan rumput itu kalau mengering gitu dia kaku gitu ya. Dia sangat kaku karena ada sel-sel kersiknya gitu ya. Makanya sulit terurai gitu ya. Kalau pernah kalian ke kayak apa? Hutan bambu gitu ya. Di hutan bambu itu daun-daun bambu tuh tidak bisa dengan mudah terurai, nggak bisa jadi humus karena mengandung sel kersik ini. Ya. Nah, oke. Kita bicara jaringan meristem tadi sebagai jaringan tumbuh, berarti kita bicara pertumbuhan pada tanaman ya. Jaringan meristem itu di tanaman tadi Pak Johnson bilang ada di seluruh bagian tumbuhan dan selalu aktif gitu ya sampai dia dewasa bahkan sampai tua gitu. Dari sisi lokasi sebenarnya kita bisa bedakan ya, jaringan meristem itu ada yang di ujung namanya meristem apikal, itu yang bikin tanaman tambah panjang gitu ya, tambah tinggi ya, batang tambah tinggi, akar tambah panjang, itu adalah meristem apikal ya. Posisinya ada di ujung akar ya, ujung batang gitu. Itu meristem apikal. Ada juga meristem lateral. Kalau meristem lateral itu di tepi. Karena di tepi, maka arah pertumbuhannya ke samping. Gitu ya. Makanya batang tanaman itu bukan hanya tumbuh ke atas, tapi juga ke samping gitu ya. Ada kan iklan susu tumbuh kok ke samping katanya gitu ya, atau tumbuh itu ke atas katanya, bukan ke samping. Hey, tumbuh itu ya ke atas dan ke samping ya. Kalau kamu cuma tumbuh ke atas, nanti jadi batang lidi gitu ya, nanti jadi tiang listrik gitu. Tumbuh itu ya harus ke atas dan harus ke samping, biar proporsional gitu ya. Pohon gitu kan, pohon kan nggak ada pohon yang diameternya cuma 1 cm tapi panjangnya 100 meter gitu, nggak ada. Pohon yang tingginya puluhan meter itu ya batangnya lebar-lebar gitu. Karena pertumbuhannya ya ke atas gitu kan batangnya, ke bawah akarnya juga melebar gitu. Jadi tumbuh memanjang itu kerjaannya meristem apikal, sedangkan tumbuh ke samping itu kerjaannya meristem lateral ya. Nah, ini yang kita kenal sebagai pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer itu tadi yang cenderung tumbuh ke atas, ke bawah ya, memanjang, itu pertumbuhan primer. Yang ada di pucuk-pucuk itu adalah pertumbuhan primer. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu yang orientasinya ke samping. Gitu ya. Jadi tadi karena meristemnya ada 2 kan, ada yang di pucuk, ada yang di ujung-ujung, ada yang di samping, maka pertumbuhannya pun jadi ada 2 arah gitu kan. Tumbuh ke atas atau tumbuh ke bawah dan tumbuh ke samping. Jadi secara vertikal ya. Primer itu berarti yang vertikal. Vertikal itu kan bisa ke atas bisa ke bawah ya. Horizontal itu melebar. Ya. Primer itu yang vertikal, sekunder itu yang horizontal ya. Ingat itu ya, pertumbuhan itu jadi tidak hanya satu arah ya. Pertumbuhan primer yang ke atas, pertumbuhan sekunder yang ke bawah. Oke, kita lihat struktur per struktur pada tumbuhan. Akar ya. Akar tadi dia sebagai titik pertumbuhan primer, di ujung akar di sini ada meristem apikal ya. Ada sel-sel yang aktif membelah, ya kan? Akar dibagi menjadi 3 zona ya, di ujung akar itu ada 3 zona, yakni zona pembelahan di mana sel-selnya aktif membelah, zona pemanjangan di mana sel-selnya menjadi panjang-panjang, dan zona diferensiasi atau zona pematangan
di sini terbentuk apa yang kita kenal sebagai rambut akar. Rambut akar ini adalah modifikasi dari epidermis yang berfungsi untuk menyerap air. Jadi penyerapan air itu bukan di ujung ya, bukan di tudung akar ya. Ingat, tudung akar itu bukan untuk menyerap air. Menyerap air itu kerjaannya rambut akar yang ini. Kalau tudung akar fungsinya untuk melindungi, ya, melindungi bagian yang ada di belakangnya, sehingga akar dapat terus tumbuh menembus tanah, gitu. Kan dia harus tumbuhnya menembus tanah kan. Nah, kamu lihat di situ ada yang namanya korteks. Ada stele, ya. Korteks itu berisi jaringan parenkim, sedangkan stele jaringan pembuluh, xilem dan floem. Nah, korteks ini karena parenkim, maka akar bisa jadi tempat menyimpan cadangan makanan, gitu ya. Yang tadi jadi singkong lah, jadi wortel, gitu. Jadi itu adalah korteks, akar jaringan parenkim. Nah, kalau dilihat bedanya akar dikotil dan akar monokotil seperti ini, yang membedakan monokotil dan dikotil dari sisi struktur akar dan batang itu adalah formasi dari xilem dan floemnya, ya kan? Formasi dari xilem dan floemnya. Kalau akar monokotil, xilemnya itu ini kalau misalkan digambarin ya, dia pasti ada endodermisnya. Dua-duanya pasti ada endodermis ya, baik di akar monokotil maupun akar dikotil ada yang namanya lapisan endodermis. Untuk apa fungsinya nanti kita bahas. Nah, yang jelas berarti endodermis ini mah sama ya, mau di monokotil mau di dikotil. Tapi kalau formasi xilem floemnya itu yang berbeda ya. Kalau dikotil, xilem floemnya itu yang paling khas itu xilemnya membentuk formasi seperti tanda plus. Gitu. Nah ini ya kayak plus. Nah ini tuh xilemnya. Sedangkan floemnya ada di antaranya. Nah gini. Itu dikotil. Jadi ini xilem, yang diantaranya itu floem. Ini floem, ini floem, ini floem. Ini floem gitu ya. Ini floem, floem, floem. Jadi ada X-nya lah gampang. X atau plus boleh terserah. Apa yang mudah kamu ingat. Kalau pada monokotil, ya ini pada dikotil. Kalau pada monokotil, polanya itu selang-seling. Jadi xilem, floem, xilem, floem gitu. Ya, xilem, floem. Di mana yang kelihatan besarnya itu xilem. Jadi yang bulat ini adalah xilemnya, floemnya ada di antaranya. Ya, jadi xilem, ini xilem. Nah, di antara xilem dan xilem ada floem. Berarti ini ada floem. Ini floem dan seterusnya. Pokoknya selang-seling aja xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem. Tidak membentuk struktur seperti huruf X, gitu ya. Kalau yang dikotil ada huruf X-nya. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa mau di dikotil, mau di monokotil, dua-duanya punya apa yang disebut dengan endodermis. Ya, endodermis. Endodermis itu buat apa? Nah, kamu bisa lihat, endodermis itu mengatur penyerapan air ya. Baik monokotil maupun dikotil, dua-duanya punya endodermis, dua-duanya sistem penyerapan airnya diatur. Gitu. Air itu kan akan bergerak dari luar, dari tanah, gitu kan. Nanti menyerap, masuk lewat akar, rambut akar, ya, root hair. Nah, menyerap, masuk, gitu nih. Ada jalur yang pink, ada jalur yang biru, ya, nanti masuk ke dalam xilem, kan tujuannya ke xilem ya.
kan air diangkutnya ke silem gitu. Nah, sebelum masuk ke silem, si air ini harus melewati endodermis. Gitu. Jadi endodermis ini yang akan menyeleksi air yang masuk, gitu, menyaring air yang masuk, sehingga air yang masuk ke dalam silem itu menjadi punya tekanan, jadi punya pressure, jadi punya dorongan. Gitu. Kenapa? Karena kan akar itu di bawah, sementara air harus dipompa ke atas, ya nggak? Pohon itu kan punya, bayangin pohon tingginya 10 meter aja, berarti kan dia harus ngangkut. Itu sama aja kayak mesin sanyo gitu ya di rumah kamu yang nyedot air dari sumur, kan sama aja kayak gitu. Ya, sumurnya dalamnya 10 meter gitu. Nah, ini tanpa mesin, kenapa tumbuhan bisa dari akar yang jauh terbenam di dalam tanah itu bisa ngangkut air sampai ke pucuk daun yang ada di puluhan meter di atas tanah gitu. Salah satunya ya karena ada endodermis ini gitu. Jadi si air tuh nggak cuma ngerembes-rembes aja gitu. Kalau cuma ngerembes-rembes doang mah tidak ada pressure, tidak ada tekanan. Ya. Kan air itu bisa naik dari atas ke bawah, berarti dia harus ngelawan gravitasi, ya nggak? Harus melawan gaya gravitasi. Gitu. Nah, kalau pengen ngelawan gaya gravitasi, caranya gimana? Ya kalau nggak disedot, ditarik dari atas, ya didorong dari bawah, gitu kan? Berarti di sini harus ada pendorongnya, gitu. Gimana caranya agar air itu masuk ke dalam silem dan ada pressure-nya? Nah, itu kerjanya endodermis. Makanya endodermis itu mau di dikotil, mau di monokotil tetap ada, gitu. Karena kan dikotil butuh daya dorong akar, gitu ya. Si monokotil juga sama butuh. Jangan bayangin monokotil itu cuman tanaman-tanaman yang kecil ya. Bayangkan pohon kelapa, kelapa kan monokotil kan tinggi gitu, bisa belasan meter. Gimana itu air kelapa itu dari mana? Air kelapa yang ada di buah kelapa itu kan bukan dari hujan ya, itu dari tanah gitu. Ya, dari air yang disedot sama akar gitu. Berarti air itu harus nyampe sampai ke belasan meter di atas permukaan tanah gitu kan. Nah, kalau tidak ada endodermis, air itu tidak bisa ada tekanannya gitu ya. Jadi itu fungsi endodermis itu untuk memilah air yang masuk ke dalam silem sehingga jadi ada tekanannya. Kita sering menemukan ada yang istilahnya akar tunggang dan akar serabut gitu ya. Akar tunggang dan akar serabut itu kan beda di titik pertumbuhan si akarnya. Ya kalau akar tunggang ada akar utama, lalu akar utama ini bercabang-cabang, gitu ya. Kalau akar serabut, akarnya ada banyak, tumbuh dari satu titik, gitu, sehingga kesannya tuh jadi banyak gitu akarnya. Ya. Tapi lebih pendek, ya. Seperti itu. Lebih kuat tapi lebih pendek. Nah, kenapa akar bisa bercabang-cabang? Nah, salah satunya ini ya. Ini bagaimana akar yang utama lalu membentuk percabangan. Jadi cabang akar itu tidak tumbuh dari sini ya. Nggak tumbuh dari epidermis. Jadi jangan dibayangin akar itu, yang tumbuh dari epidermis itu hanya rambut-rambut akar aja. Sedangkan akar yang bercabang, akar lateral itu tumbuhnya dari silem, dari tengah-tengah gitu. Jadi sampai di dalamnya dia bercabangnya, bukan cuma di luarnya aja, gitu ya. Nah, itulah mengapa karena basicnya adalah percabangan, maka akar itu bisa tumbuh dari batang, dari bagian manapun dari batang, gitu ya. Makanya kan ada modifikasi akar, intinya selalu bisa tumbuh dari batang. Ya. Mau batang yang di permukaan tanah, mau batang yang di dalam tanah. Bahkan dari ranting-ranting gitu ya, seperti akar gantung dari pohon beringin, itu kan akarnya tumbuh dari cabang-cabang batang gitu. Ya, tumbuh menjuntai akarnya ke bawah. Atau akar-akar pada tanaman mangrove itu tumbuhnya sama dari
Ada yang dari akar, kayak akar nafas itu dari akar ya. Atau akar tunjang, kalau akar tunjang itu dari batang. Ini kan batang, lalu tumbuh akar. Gitu. Sekali lagi, ini terjadi karena jaringan meristem pada tumbuhan itu aktif. Gitu. Jadi kenapa batang bisa bikin akar? Ya karena meristem di batangnya aktif membentuk akar. Gitu. Ya, seperti itu. Kayak kalau kamu nge-stack singkong, batang singkong awalnya tidak membentuk akar kan, tapi ketika kamu potong, tanam di tanah, jadi membentuk akar gitu. Berarti yang awalnya meristemnya tidak aktif, saat dia ketemu lingkungan yang cocok, ya, ketemu tanah, maka dia jadi menumbuhkan akar gitu. Kalau tidak dilakukan seperti itu, dia tidak akan membentuk akar, gitu ya. Batang singkong kalau nggak dipotong nggak bakal jadi akar gitu ya. Jadi harus dipotong, ditaruh ditancebin ke dalam tanah, baru nanti jadi akar gitu. Nanti akarnya jadi singkong gitu ya. Jadi ada cadangan makanannya. Seperti itu. Dari akar lanjut ke batang. Nah, kalau batang struktur utamanya tadi ya xilem dan floem ya, kecuali ada batang-batang yang punya fungsi-fungsi tambahan seperti batang yang menyimpan cadangan makanan misalkan ya kayak tebu gitu kan. Kenapa bisa manis? Ya karena di situ floemnya banyak mengandung gula ya. Seperti itu. Nah, batang itu sebenarnya tidak sama strukturnya setiap periode tumbuh gitu ya. Batang saat masih kecambah dengan batang saat dia sudah jadi pohon besar gitu yang ada kayunya itu beda strukturnya. Cuman kalau kamu lihat bandingkan di sini yang kuning itu floem, yang biru itu xilem ya. Jadi posisinya xilem di dalam, floem di luar gitu. Seiring pertumbuhan, seiring dia tumbuh, kamu bisa lihat pembuluhnya, xilem floemnya semakin rapat, gitu ya, semakin mendekat, gitu, semakin nanti lama kelamaan dia akan menyatu, jadilah keras, itu yang jadi kayu, gitu. Ya, jadi tanaman berkayu itu sebenarnya adalah tanaman atau pohon yang batangnya berkayu itu pohon yang semuanya disusun oleh xilem kalau nggak floem gitu. Ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat disusun oleh xilem dan floem gitu ya. Nah, pada kayu yang sudah tua ya, kayu itu sebenarnya adalah xilem. Jadi kayu itu sepenuhnya adalah xilem. Makanya dalam bahasa Indonesia xilem itu namanya pembuluh kayu kan. Jadi kayu itu 100% adalah xilem. Sedangkan floemnya yang mana, Pak? Kulit kayu. Ya, jadi kulit kayu itu floem. Nah, antara kulit kayu dengan kayu ada kambium gitu. Ya. Jadi kambium itulah yang membentuk xilem ke arah dalam dan floem ke arah luar. Makanya kalau kamu misalkan ambil batang yang ada kayunya, itu kan kulitnya bisa dikelupas. Ya. Nah, antara kulit dengan si batangnya, yang kerasnya itu suka basah. Bahkan ada yang berlendir juga. Ya. Itu karena ada di tengahnya. Jadi ingat, kayu itu adalah xilem. Sedangkan kulit kayunya adalah floem. Nah, karena kayu ini adalah xilem, dan xilem itu berfungsi mengangkut air, ya, sementara air di setiap periode musim itu beda-beda kan kandungannya dalam tanah. Ada periode di mana musim itu banyak air, kayak kalau di kita ya saat musim hujan gitu ya, tanahnya banyak airnya. Saat musim kemarau ya tanahnya lebih kering gitu.
Saat musim hujan berarti silemnya butuh banyak dong, karena airnya banyak, maka butuh silem yang tebal. Sementara saat musim kemarau, karena airnya sedikit, maka silemnya jadi lebih tipis-tipis dan rapat gitu. Nah, ini menghasilkan pola yang disebut lingkaran tahun. Jadi, kalau kamu lihat pohon ada garis-garisnya, garis itu menunjukkan silem di musim kemarau, sedangkan spasinya itu menunjukkan silem di musim hujan. Ya, jadi, satu garis, dalam 1 tahun, berapa kali musim kemarau? Ya 1 kali, Pak. Gitu. Berarti 1 garis menunjukkan 1 tahun. Gitu. Jadi kalau ada pohon kayak gini, kamu tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Berarti dia sudah berusia 9 tahun. Gitu. Atau sedang dalam periode 9 tahun. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kita bisa tahu usia tanaman, usia pohon dari ini namanya lingkaran tahun gitu ya, karena lingkaran tahun itu dibentuk dari silem, ya, sementara silem itu pertumbuhannya dipengaruhi oleh musim gitu. Berarti dengan melihat pola pertumbuhannya silem, kita bisa tahu pohon ini sudah melewati berapa musim gitu. Alias pohon ini sudah hidup berapa tahun. Kayak gitu, sesimpel itu. Nah, pada pohon yang sudah tua, ya tidak ada epidermis. Ya, pada pohon yang berkayu, tadi kan epidermis itu bagian luar ya. Kalau pohonnya sudah berkayu, nggak ada epidermis lagi. Ya. Tapi diganti sama kulit kayu kan tadi. Nah, kulit kayu itu bisa robek kayak gini, lalu membentuk celah. Nah, itu yang namanya lentisel. Ya, kalian pasti pernah dengar kan lentisel ya. Kalau di daun, udara itu keluar masuk lewat stomata. Kalau di batang, udara keluar masuk lewat lentisel. Lentisel itu hanya terbentuk pada pohon yang berkayu dan sudah tua, gitu ya. Kalau masih muda, nggak ada lentiselnya. Ya, seperti itu. Nah, karena struktur seperti itu, maka silem itu bisa terkoneksi satu sama yang lain. Batang itu menghubungkan silem di akar dan juga silem di daun. Sehingga kita kenal ada 3 faktor yang mempengaruhi pengangkutan air di tumbuhan, yakni tekanan akar, tadi gara-gara ada endodermis, kapilaritas batang, itu kemampuan silem untuk mengangkut air, ya. Ada adesi, ada kohesi di situ. Adesi berarti ikatan antara air dengan dinding silem. Kohesi berarti ikatan air dengan air lagi. Gitu ya. Terus daya isap daun. Daun kan menguap ya, menguap sehingga air itu akan disedot gitu ya. Gara-gara menguap maka air akan berpindah. Gitu ya. Nah, sedangkan pada daun itu ada jaringan parenkim yang banyak mengandung klorofil ya, karena kan daun itu kerjaannya fotosintesis ya. Jadi ya isinya banyaknya klorofil gitu. Fotosintesis itu kan perlu karbon dioksida ya kan dan mengeluarkan oksigen. CO2 dan oksigen itu akan keluar masuk lewat stomata ya. Stomata hasil modifikasi dari epidermis. Ya, epidermis juga pada sebagian daun membentuk lapisan lilin yang kita kenal sebagai kutikula, ya, kutikula. Seperti itu. Parenkim daun itu ada yang disebut sebagai jaringan tiang, mungkin pernah dengar, atau palisade. Dan ada jaringan
bunga karang ya. Seperti itu. Yang banyak mengandung palisade itu adalah apa namanya? Jangan palisade. Yang banyak mengandung klorofil adalah jaringan palisade atau jaringan tiang ya. Seperti itu. Penguapan air lewat daun itu berlangsung dengan dua cara ya. Ada yang lewat stomata, itu namanya transpirasi. Penguapan seiring dengan bertambahnya jumlah air di dalam tumbuhan. Gitu ya. Jadi di sini apa namanya? Tumbuhan itu akan menguapkan air kalau jumlah airnya banyak atau karena panas ya. Kalau kita tumbuhan lagi panas itu ya mau nggak mau airnya akan menguap. Yang kedua, gutasi. Ini saat pagi hari ya, embun gitu ya. Air akan keluar dari daun melalui lubang khusus namanya gutatoda atau hidatoda atau emisarium berupa tetesan air. Nah, jadi bedanya kalau transpirasi itu keluarnya sebagai uap, sebagai gas, sedangkan kalau gutasi itu keluarnya sebagai tetesan air yang kita kenal sebagai embun. Embun itu hanya terjadi di pagi hari ya, perubahan suhu dari dingin menjadi hangat ya. Seperti itu. Nah, ini hidatoda, lubang tempat keluarnya air embun ya. Adanya di ujung-ujung daun biasanya. Perubahan suhu pada lingkungan luar juga mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Tadi ya, transpirasi itu kan penguapan lewat stomata. Stomata itu harus bisa diatur, jangan dia ngebuka terus-menerus, ntar tumbuhannya kering, kekurangan air gitu kan. Nah, jadi ketika fotosintesisnya sangat tinggi, ya, maka stomata itu akan ngebuka, ya, menguapkan hasil fotosintesis. Mau nggak mau dia juga akan menguapkan air gitu ya. Saat fotosintesisnya rendah, maka dia akan menutup gitu si stomata ini gitu ya. Itu dipengaruhi oleh banyaknya air di daun gitu ya. Jadi memang apa namanya, perubahan stomata itu diatur oleh perubahan kandungan air ya. Seperti itu. Sebentar ya.
Faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada cahaya, suhu, CO2, H2O, dan klorofil. Hati-hati ya, kalau kita bicara tentang faktor yang mempengaruhi fotosintesis, berarti bahan baku ya, bahan baku itu yang pasti utama. Jadi kalau harus ingat fotosintesis butuh apa? Oh, butuh CO2 dan air. Jadi kalau ada pilihan oksigen ya pasti salah karena oksigen itu kan produk dari fotosintesis ya. Jadi pasti yang mempengaruhi laju fotosintesis adalah bahan bakunya, gitu, jumlah CO2-nya, apakah CO2-nya banyak atau sedikit, gitu kan? Apakah airnya banyak atau sedikit? Itu yang mempengaruhi fotosintesis, ya. Cahaya kan dibutuhkan untuk fotosintesis, gitu ya. Itu berarti mempengaruhi fotosintesis. Klorofil juga dibutuhkan untuk fotosintesis, ya. Pokoknya bahan baku aja ya, bukan produk. Kalau produk itu kan gula, si glukosa ya, dan oksigen gitu. Seperti itu. Jadi apa namanya? Yang mempengaruhi fotosintesis itu adalah bahan-bahan bakunya. Kenapa ada suhu, Pak? Suhu kan sebenarnya secara langsung tidak mempengaruhi fotosintesis kan? Nah, tapi balik ke sini. Yang namanya suhu tadi mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata, ya nggak? Tadi kan stomata akan membuka saat panas terik gitu kan, dan menutup, pokoknya membuka dan menutup dipengaruhi oleh suhu gitu. Nah berarti CO2 masuknya kan lewat stomata gitu. Maka suhu mempengaruhi stomata dan stomata mempengaruhi keluar masuknya CO2 gitu. So suhu mempengaruhi fotosintesis. Ya, jadi kenapa suhu mempengaruhi fotosintesis itu? Karena suhu yang menentukan atau temperatur lingkungan itu yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini spektrum cahaya yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Rentangnya itu di Mejiku Hibiniu lah, gampangnya gitu ya. Cuman di antara Mejiku Hibiniu, warna pelangi itu, mana yang paling mempengaruhi fotosintesis, itu ada di ujung-ujungnya ya, yang warna ungu dan yang warna merah. Jadi cahaya yang paling bagus untuk fotosintesis itu adalah cahaya ungu dan cahaya merah. Yang paling tidak efektif justru yang hijau ya. Itulah mengapa daun itu berwarna hijau karena dia memantulkan warna hijau. Berarti dia tidak ya. Artinya cahaya yang warna hijau itu malah dipantulkan, tidak diserap. Jadi ingat ya, yang efektif untuk fotosintesis itu merah dan ungu ya, ungu kebiruan lah. Biru lah ya. Ini biru apa ungu sih? Ya ungu kebiruan lah antara ini ya. Violet. Fotosintesis dibagi dua tahapan ya, gengs. Ya, kan fotosintesis membutuhkan CO2 dan air, menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, hubungannya kayak gini. Ya, jadi oksigen itu dibikinnya dari air dan glukosa dibikinnya dari CO2. Ingat itu ya. Jadi kenapa fotosintesis perlu karbon dioksida? Karena diubah jadi glukosa. Kenapa fotosintesis menghasilkan oksigen? Karena dari air gitu ya. Jadi air dalam proses fotosintesis diubah menjadi oksigen. Secara umum kita sebut ada reaksi terang yang memerlukan cahaya dan reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya. Mengubah air menjadi oksigen itu memerlukan cahaya, sedangkan mengubah CO2 menjadi glukosa itu tidak memerlukan cahaya. Oke, ini mah nggak terlalu lah ya. Gerak pada tumbuhan ini mas, karena ada materi di SD,
Jadi saya pikir nggak terlalu asing ya, ada kan di SD ya, tropis gitu ya, nasti, taksis itu mah ada. Struktur bunga juga ini ada materinya di SD, jadi saya pikir ini kalian tidak, ini mah sama aja ya seperti di materi sekolah ya. Nah, paling ini ya, ada yang namanya proses pembuahan. Kalau di SD kan materinya itu penyerbukannya ya, ada penyerbukan silang, penyerbukan bastard, penyerbukan dan sebagainya gitu ya. Nah, yang paling penting itu adalah kalian pahami bahwa pembuahan setelah penyerbukan itu pembuahan. Ya, penyerbukan itu kan nempelnya serbuk sari di kepala putih gitu ya. Nah, setelah apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi kemudian serbuk sarinya membentuk bulu serbuk untuk sampai ke ovarium atau ke sel telur. Lalu di situ terjadi pembuahan. Ya. Pembuahan pada tanaman itu ada dua, ada pembuahan tunggal, ada pembuahan ganda. Ya dari namanya juga gampang ya. Pembuahan tunggal berarti sekali, pembuahan ganda berarti dua kali gitu ya. Kalau pembuahan tunggal yang terbentuk hanya zigot aja, hanya embrio aja gitu ya. Kalau pembuahan ganda yang terbentuk adalah embrio bersama cadangan makanan. Ya, cadangan makanan. Jadi kenapa biji ya, biji itu kan embrio ya. Biji tanaman itu ada cadangan makanannya kan? Ya. Biji itu ada cadangan makanannya berupa endosperma. Nah, si embrionya itu hasil pembuahan yang pertama, si cadangan makanannya hasil pembuahan yang kedua. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Pembuahan itu menghasilkan dua bagian ya. Ada menghasilkan embrio dan ada menghasilkan cadangan makanan. Pada saat berkecambah, ya, pada saat berkecambah, si embrio ini akan mendapatkan makanan dari cadangan makanan, gitu ya. Namanya juga cadangan makanan. Nah, seperti itu. Jadi kenapa perkecambahan itu terjadinya hanya di biji aja, gitu? Karena biji itu udah punya cadangan makanannya. Dia nggak perlu fotosintesis untuk tumbuh, gitu. Sampai kemudian nanti bikin daun, bikin organ-organ yang lainnya. Gitu ya. Yang penting nih harus dimulai dari masuknya air ya. Jadi kenapa biji itu baru tumbuh kalau ada air? Salah satunya adalah enzim-enzim atau apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan makanan dari cadangan makanan. Kan namanya juga cadangan makanan, berarti belum jadi makanan kan? Nah, si cadangan makanan ini harus diubah, ya harus diubah dulu. Gitu. Nah, agar dia bisa diubah itu dia pakai air, gitu ya. Seperti itu. Oke, cara reproduksi mah udah tahu lah ya, ada reproduksi vegetatif, ada generatif. Ini mah ada di materi SD ya. Oke, panjang sekali materinya memang ya. Ada yang ditanyakan sampai sini, gengs? Kalau tidak, masih ada setengah jam lagi. Yuk kita latihan soal ya, seperti biasa. Silahkan tentukan jawaban kalian untuk soal pertama. Oh iya, materi kemarin saya belum kirim ya ke panitia, nanti saya kirim ya. Jadi kalian bisa belajar. Nomor ini silahkan tentukan jawabannya.
Manakah tumbuhan yang hidup di air? Oh, ini mah gampang banget ya. Mohon maaf Pak, soalnya sepertinya belum muncul. Salah saya nge-share screen-nya. Oh iya, Beda lah. lagi di PPT ya Pak. Baru kenapa share screen post. Bentar, saya share screen-nya tidak seluruh desktop ternyata. Mana? Nah, ini dia. Sok, silahkan. Udah kelihatan ya? Tentukan jawabannya. Oke, Osbert sudah menentukan jawaban. Yang lain? Silahkan yang lain tentukan jawabannya. Aura dan Arifin. Kemana Aura dan Arifinnya menghilangnya? Oh, ada. Oke. Manakah tumbuhan yang hidup di air? Nah, ini hati-hati ya. Yang nomor 1 itu pegagan. Pegagan itu hidupnya di darat ya. Tumbuh dengan modifikasi batang yang kita kenal sebagai stolon ya, atau geragih ya. Ini nomor 1 pasti salah. Nomor 2 teratai, ya dia hidup di air. Nomor 3 talas, tanaman higrofit ya. Higrofit itu hidup di tempat lembab tadi kayak lumut. Jadi tidak di air. Nomor 4 itu hidrilla. Hidrilla itu tanaman air ya, biasa dipakai untuk percobaan fotosintesis ya. Jadi betul jawabannya 2 dan 4. Yang C ya. Nah, manakah tumbuhan di bawah ini yang menghasilkan spora untuk berkembang biak? Silahkan, jawabannya apa? Silahkan, nomor 2 jawabannya apa?
Oke, Aura jawabannya apa? Ya, betul ya. Bagus. Semuanya menjawab D. Ya, ini adalah tanaman paku ya, yang berspora ya. Syamil menemukan sebuah, nah ini langsung dua-duanya lah ya. Jawabannya apa? Syamil menemukan buah dengan ciri kulit luar keras, berwarna hijau kecoklatan, dan bila buah tersebut digoyang-goyangkan, maka terasa seperti ada air di dalam buah tersebut. Dari ciri tersebut, secara alami buah tersebut menyebar secara penyebaran tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan hanjuang yang daunnya berwarna merah melakukan fotosintesis dengan menggunakan titik-titik-titik. Silahkan tentukan jawaban untuk dua pertanyaan itu. Mana jawabannya untuk nomor 3 dan 4? Oke, Osbert sudah menentukan jawaban. Arifin, Aurum, silahkan. Aurum, iya benar Arum. Aura Arum. Aurum. Oke, yang nomor 4-nya apa, Arifin? Aura belum menentukan jawaban. Oke.
Mari kita lihat jawabannya. Di situ ada buah yang mengandung air di dalamnya, ya. Berarti di sini buahnya bisa terapung, ya kan? Nah, berarti kalau bisa terapung, ya hidrokori, ya. Ingat, hati-hati istilah ini. Kalau gami itu penyerbukan, jadi kalau hidrogami berarti penyerbukan yang dibantu oleh air. Kalau hidrokori, penyebaran biji, ya. Jadi jangan ketukar. Ini mah ada ya materi di SD, tapi jangan ketukar lah gitu ya intinya mah. Kalau gami-gamian itu berarti penyerbukan yang dibantu oleh apa namanya bertiga dibantu oleh apapun gitu ya. Berarti anemogami misalkan dibantu oleh angin gitu ya penyerbukannya ya. Dan seterusnya. Kalau kori-korian itu penyebaran biji, ya, penyebaran biji. Ya. Kalau hidrofit mah tanaman air ya. Hidrofobik mah justru nggak suka air ya. Tumbuhan hanjuang yang daunnya berwarna merah melakukan fotosintesis. Apapun warna daunnya, apapun warna tumbuhannya, yang namanya fotosintesis pasti oleh kloroplas ya. Jadi di sini jawaban yang 3 itu B, jawaban yang 4 A. Ya, seperti itu. Kromoplas itu warna-warna selain hijau yang apa namanya tidak terlibat dalam proses fotosintesis kayak bunga kan ada yang warna merah, warna kuning gitu ya. Itu bukan untuk fotosintesis gitu ya. Hanya zat warna gitu. Eritrin itu warna merah. Nah, kalau picoerythrin kayak misalkan di wortel gitu ya. Itu juga kan bukan untuk fotosintesis, tapi dia menjadi zat gizi ya. Seperti itu. Leukoplas itu adalah kloroplas yang tidak punya warna ya. Pernyataan yang benar berdasarkan pengelompokan spermatopita di bawah ini. Coba ada kelompok A, B, C, D, E. Nah, ini lumayan nih. Coba tentukan jawabannya. Ayo, tentukan jawabannya.
Oke, Osbert sudah menentukan jawaban. Aura dan Arifin, jangan mau kalah. Tentukan jawabannya. Ya, ini memang lumayan ya, harus agak berpikir. Aura sudah menentukan jawaban, tinggal Arifin. Oke, mari kita lihat. Penyebaran biji kelompok B dilakukan hewan dan kelompok D karena kelembaban. Yang B itu lihat ada duri-durinya, blackberry berbuah gitu ya. Berarti di sini dia bisa nempel di kulit hewan ya, dan mengandalkan dimakan gitu ya, dimakan. Kelompok D kelembaban katanya. Ini nih betul. Jadi biji yang polong-polongan kayak gini, yang panjang-panjang, itu dia bisa ngebuka, ya, bisa ngebuka si cangkangnya itu ketika lingkungan menjadi kering, ya. Jadi memang pengaruhi oleh kelembaban. Kelompok A dilakukan dengan angin, jelas ya, bisa terbang. Kelompok B karena air, enggak ya. Yang tajam-tajam ini karena nempel di tumbuhan. Yang air itu yang C ya, kelapa gitu. Terus ini apa? Saya lupa nama tanamannya. Sejenis papirus ya. Ini teratai, bunga teratai. Jadi yang D itu sama kelembaban. Jadi kalau kering dia akan mental gitu, akan ngebuka si cangkang buahnya. Sedangkan yang E ini disebarkan juga lewat hewan ya, tapi dengan cara dimakan kalau ini mah. Kalau yang B sama hewan juga, tapi bisa nempel ke tubuh si hewannya gitu ya. Penyebaran biji kelompok D dilakukan manusia dan kelompok E karena kelembaban. Yang D itu tadi karena kelembaban ya, yang D. Biji C dilakukan manusia, kelompok A karena angin, C oleh manusia, enggak ya, C itu oleh air. Berarti jawaban yang benarnya adalah A, ya, yang A, ya. Ingat polong-polongan yang kayak gini ini kebanyakan kalian terjebaknya di yang D ya. Yang D itu bentuk seperti ini, biji-bijian kayak gini tuh lihat, dia mental keluar, berarti itu karena kelembaban ya. Kelembaban itu berarti ketika panas dia bakal ngebuka si kulit bijinya, peletak gitu, terus si bijinya terbang. Bukan terbang sih, terpental ya. Kayak gitu. Jadi istilahnya yang A itu anemokori ya, disebarkan oleh angin, yang B itu zookori disebarkan oleh hewan, yang C itu hidrokori disebarkan oleh air, yang D itu higro ya pakai G, higrokori disebarkan oleh bantuan kelembaban, sedangkan yang E disebarkan sama manusia ya, ini mah antrokori ya, antropokori atau disebarkan oleh manusia. Bukan manusia kori ya, antropokori. Oke, 2 soal lagi. Maksudnya soalnya ada 2 lagi ya. Dari gambar di atas yang termasuk tumbuhan monokotil yang mana? Terus mana yang merupakan adaptasi tanaman gurun terhadap lingkungan hidupnya? Silahkan tentukan jawaban. Langsung diketiknya 2 ya. A dan B dan C boleh. Silahkan tentukan jawabannya. Diketiknya langsung 2 ya.
Oke, Arifin belum menentukan jawaban. Yang satunya lagi. Oke. Mana yang merupakan monokotil? Yang satu jagung, dua itu daun nangka, ya. Tiga pisang, empat singkong. Ya. Nah, pasti tahu ya, yang monokotil adalah 1 dan 3. Ya. 1 dan 3 adalah A. Ya. Adaptasi tanaman gurun terhadap lingkungannya. Daun lebar berwarna hijau, justru daunnya tereduksi ya menjadi duri. Yang berwarna hijaunya adalah batangnya ya. Batang tanaman tipis dan kering. Batangnya tebal justru ya. Kaktus itu kan batangnya tebal. Daun berubah menjadi duri, betul ya. Mempunyai kelenjar madu itu mah di bunga ya. Jawabannya A dan C. Berdasarkan grafik laju penguapan di bawah ini, bagaimana urutan gambar yang sesuai untuk menggambarkan laju penguapan A, B, dan C secara berurutan? Coba A, kira-kira tanaman yang mana? Ini 1, 2, 3, kaktus, teratai, sama pohon yang di ini ya, di padang savana. Ya. Kalau ini dari sisi laju penguapan, A berarti paling rendah, B sedang, C tinggi. Mana urutan penguapan yang benar? Laju penguapan yang paling benar. Mana yang paling tinggi penguapannya? Mana yang paling rendah penguapannya? Silahkan tentukan jawabannya. Ini harus pakai logika sih memangnya. Oke, Aura yang duluan. Silakan. Ini 2 cowok-cowok. Pak, ini dari yang paling tinggi. Nggak, dicocokin aja. A, B, C. Kan urutannya A, B, C. Berarti kalau A menurut kamu nomor 1, berarti A itu 1, gitu. B yang mana? Gitu. Kayak gitu. Ini urutannya seperti grafik ini. Oke. Mari kita lihat. Yang paling kecil penguapannya pasti yang daunnya tereduksi. Ya, karena kan tadi penguapan itu lewat daun ya. Transpirasi itu lewat daun. Berarti semakin daunnya kecil, semakin daunnya tereduksi, menciut gitu, penguapannya semakin kecil ya. Berarti betul yang nomor 1 itu yang paling kecil penguapannya ya. Lalu nomor 3, ya nomor 3 ini kan walaupun kayak batang doang, tapi kan pernah ada daunnya ya. Daunnya digugurkan gitu untuk mengurangi penguapan. Tapi tetap dia punya daun, berarti ada tetap laju penguapan, berarti itu yang sedang. Nah, daun yang lebar, apalagi di air, ya pasti laju penguapannya tinggi gitu ya. Udah mah di air kan
ya udah dia nguap-nguap aja atau airnya banyak gitu ya, dia tidak bakal khawatir kekurangan air karena airnya banyak. Jadi betul jawabannya yang A ya. Oke, bagus. Tanaman anggrek seperti gambar di atas merupakan tanaman epifit. Tanaman tersebut mendapatkan air untuk metabolisme tubuhnya dengan cara, silakan tentukan jawaban. Oke, wah ini beda-beda ya jawabannya. Mari kita lihat. Tadi epifit, anggrek itu tanaman epifit, dia nempel ya. Tanaman tersebut mendapatkan air untuk metabolisme tubuhnya dengan cara air ya. Berarti di sini yang dibahas adalah airnya nih. Menghisap dari tanaman yang lain yang ditumpanginya, selalu memperoleh air langsung dari tanah hujan, kelembaban air aliran di permukaan batang pohon yang ditumpanginya memanjangkan akarnya hingga masuk ke dalam tanah. Oke. Epifit itu bukan parasit. Ya, ingat. Epifit itu bukan parasit. Dia menempel hanya untuk nebeng tempat aja gitu ya, nebeng tempat aja. Jadi yang A itu pasti salah. Karena kalau menghisap air dari tanaman yang ditumpanginya itu namanya parasit ya, bukan epifit gitu. Jadi dia tetap mendapatkan makanannya dengan mandiri gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi yang benar itu adalah C. Memanfaatkan kelembaban aliran air di permukaan batang pohon yang ditumpanginya. Kenapa yang B enggak, Pak? Selalu memperoleh air langsung dari tetesan air hujan. Enggak ya, karena dia kan tidak hidup di tanah. Air hujan itu menjadi sumber air bagi tumbuhan kalau si akarnya di tanah. Gitu. Jadi karena epifit ini nempel di tumbuhan lain, tapi dia tidak mendapatkan makanan air langsung, jadi dia nggak masukin akarnya ke silem gitu ya, enggak, tidak seperti tanaman tali putri ya yang memang parasit gitu. Dia itu hanya nempel, terus kalau batangnya basah kena hujan gitu, nah si air hujannya itu mendapatkan air dari kelembaban di batang. Gitu ya. Memanjangkan akarnya hingga masuk ke dalam tanah, enggak lah ya, dia tetap nempel di. Jadi di sini jawabannya yang C ya. Nah, satu lagi deh. Teknik perkembangbiakan pada tumbuhan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman. Seorang petani ingin memperbanyak tanaman mangga karena di kebunnya tanaman mangga udah tua katanya. Dia memerlukan banyak bibit dalam waktu cepat. Teknik apakah yang paling tepat dipilihnya? Ini kebahas ya, karena nanti nyambung sama pembahasannya Pak Cece nanti hari Selasa. Tapi setidaknya nanti kalian bisa tebak-tebak dulu aja lah. Kalaupun nggak yakin benar, it's okay. Silahkan tentukan pilihan jawaban. Oke, tinggal Aura yang belum.
Aura, jawabannya apa Aura? Oke. Ya wajar ya. Kalian baru tahunya demand stack ya. Jawaban yang benar adalah yang C ya, kultur jaringan. Nah ini memang belum dijelaskan sama Pak Zamzam, tapi nanti akan dijelaskannya sama Pak Cece di hari Selasa ya tentang bioteknologi. Kultur jaringan itu metode menumbuhkan tanaman, tapi hanya dari jaringan-jaringannya aja ya. Jadi dari pohon mangga itu kamu cukup ambil daun mangga, dipotong kecil-kecil, lalu ditanam di medium, nanti tumbuh jadi pohon mangga ya, luar biasa kan. Jadi lebih canggih daripada men-stack gitu. Kalau nge-stack itu kan harus dari batang, dia lama gitu. Kalau ini cukup dari bagian yang masih muda, misalkan dari daun, daunnya dipotong-potong, ditaruh di medium, nanti tumbuh. Nah, seperti apa kultur jaringan itu nanti dibahasnya ya sama Pak Cece. Yang jelas bahwa kultur jaringan itu menghasilkan pertumbuhan yang cepat, banyak ya, jadi tumbuhannya ya bayangin aja dari satu daun bisa dipotong-potong jadi banyak bagian, nanti masing-masing tumbuh jadi pohon mangga, berarti kan banyak banget ya. Terus identik pula karena ini reproduksi vegetatif ya, jadi hasilnya akan sama seperti karakternya akan sama seperti induknya ya. Terakhir. Ayo si Bapak Tercurah. Perhatikan tahapan percobaan fotosintesis berikut. Dari tahapan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian daun yang tidak ditutupi kertas karbon akan menghasilkan apa katanya? Ada daun, dikasih tutup kertas karbon, lalu dipaparkan pada cahaya matahari. Berarti apa tuh yang terjadi? Terus si daunnya dibuka penutupnya, terus direbus, terus direndam pakai alkohol, ditetesi lugol. Uji makanan, lugol. Nah, masih ingat lugol untuk menguji apa? Di makanan? Atau betadin. Nah, kalau mungkin pernah gurunya menjelaskan uji iodin, uji betadin. Itu kandungan apa tuh? Nah, kalau yang ditetesin, nah, terus yang ditutupin pakai kertas karbon warnanya pucat, sedangkan yang tidak ditutupin warnanya jadi biru katanya si daunnya. Aura belum? Aura udah ya? Belum. Baru Osbert doang yang menentukan jawaban. Oke. Oke. Nah, di sini berarti yang membedakan yang ditutup dan yang tidak ditutup adalah yang ditutup tidak mengalami fotosintesis, ya kan? Sedangkan yang tidak ditutup mengalami fotosintesis, ya. Berarti di situ hasil fotosintesis, ya. Hasil fotosintesis kan oksigen dan karbohidrat, ya. Amilum itu karbohidrat, gengs. Nah, sekarang kira-kira mana yang akan tersimpan di daun? Kan itu berarti yang bisa direaksi. Jadi jawabannya yang B, ya. Oksigen mah nggak bisa disimpan atau oksigen mah kan bakal menguap begitu aja. Berarti pasti tidak bisa bereaksi dengan lugol ya. Lugol itu adalah cairan iodin yang menguji kandungan amilum gitu.
Kalau ada amilumnya, ada gulanya, ada karbohidratnya, dia berubah jadi biru tua warnanya. Ya. Jadi nomor ini jawabannya adalah B, amilum. Oke, jam 10 kalian akan masuk ke sesi mandiri. Saya akan nanti share materinya lewat Kak Vega atau panitia lah pokoknya Mbak ya. Untuk kalian latihan, kerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Nanti pukul 1 setelah istirahat siang kita lanjutkan untuk membahas latihannya ya. Oke, sampai bertemu pukul 1 ya. Bye. Nanti soalnya saya kirim ya. Terima kasih Pak Zamzam.